Saudara sekalian, kita sudah memasuki video yang ke-9, yang ini berarti telah selesai dibahas 8 video sebelumnya. Maka Anda semua diharapkan telah memahami dengan baik dan telah menguasai mulai dari part yang pertama sampai dengan part yang ke-8, sehingga sudah siap memasuki part yang ke-9 yang kita akan membahas SPT tahunan, pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi 1770S. Pengisian untuk 1770S ini diawali dari tahun pajak. Ini tahun pajaknya, yaitu tahun 2020, yang dilaporkan di tahun 2021. Jika dalam soal tahunnya adalah tahun 2030, berarti pelaporannya di tahun 2031. Hal ini telah saya jelaskan juga di pembahasan sebelumnya tentang batas akhir penyampaian SPT tahunan, pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi. Ini yang pertama diisi, tahun pajaknya. Selanjutnya yang diisi adalah NPWP. NPWP wajib pajak, yang dalam hal ini adalah NPWP Tuan Sulaiman Ibrahim. Setiap satu huruf diisi di satu kotak ini. Spasi dikosongkan satu kotak. Seperti ini cara pengisiannya. Kemudian pekerjaannya diisi di sini, yaitu karyawan swasta, sebagaimana data yang disiapkan di soal. Selanjutnya, silakan diisi nomor telepon dan nomor faxnya. Sekali lagi saya katakan, semua isian ini wajib Anda isi. Jika Anda tidak isi, maka nilainya kurang. Dan data yang tidak disiapkan dalam soal, silakan buat sendiri. Selanjutnya, status kewajiban perpajakan suami istri seperti yang telah disebutkan dalam soal, yaitu KK, yang dalam hal ini kepala keluarga. Selanjutnya, NPWP istri atau suami, berhubung kepala keluarganya adalah Sulaiman Ibrahim sebagai suami, maka NPWP istrinya menggunakan NPWP suaminya. Saudara sekalian, jika misalnya HB atau PH atau MT, maka NPWP yang dicantumkan di sini adalah NPWP suaminya, dan yang bagian atas ini NPWP istrinya, dan di sini nama istrinya jika istrinya yang mengisi SPT tahunan. Berhubung pada contoh kasus yang kita bahas, status kewajiban perpajakan suami istri adalah KK, maka yang mengisi SPT tahunan ini hanyalah suaminya saja. Istrinya tidak perlu membuat. Oleh karena itu, NPWP suami bagian atas ini sama dengan NPWP istrinya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan perlihatkan dulu simulasinya. Jika misalnya status kewajiban perpajakannya suami istri ini adalah MT, maka seperti ini. Yang di sini MT yang diberi tanda silang dan di sini dikosongkan. Maka suami istri ini wajib mengisi SPT tahunan 1770S. Jika suaminya yang mengisi, maka ini laporan tersendiri untuk suaminya. Dan di sini adalah NPWP suaminya. Dan ini nama suaminya, Sulaiman Ibrahim. Untuk di bagian bawah ini, nomor
pokok wajib pajak istrinya yang dicantumkan di sini. Mengapa demikian? Karena jika statusnya HB atau PH atau MT, maka NPWP suami berbeda dengan NPWP istri. Masing-masing memiliki NPWP. Dan jika suaminya telah selesai mengisi SPT tahunan 1770S dan kemudian istrinya juga melapor, maka di sini nama istrinya, dalam hal ini Ummi Kalsum, dan di sini NPWP istrinya, dan di bagian bawah ini NPWP suami. Seperti itu. Jika statusnya MT atau PH atau HB. Berhubung pada contoh kasus yang saya berikan, statusnya adalah kakak, maka hanya suaminya saja yang membuat SPT tahunan 1770S. Namun, sekali lagi saya katakan, dalam setiap pembahasan, saya akan memberikan perbandingan kepada Anda, perbedaan antara kakak, HB, PH, dan MT. Walaupun fokus pembahasan kita adalah yang berstatus sebagai kakak, yaitu kepala keluarga. Untuk bagian atas ini, saya harap Anda sudah paham cara pengisiannya, termasuk perbedaannya jika status kewajiban perpajakannya MT atau PH atau HB, seperti itu. Dengan demikian, jika Anda diminta untuk menjelaskan apa perbedaan dalam mengisi SPT tahunan 1770S bagi yang berstatus KK dengan yang berstatus MT, maka salah satu yang Anda perlu jelaskan adalah bagian yang ini. Saya berikan warna kuning supaya lebih jelas. Bagian yang ini akan berpengaruh terhadap perbedaan status kewajiban perpajakan yang dipilih oleh kedua pasang suami istri tersebut. Selanjutnya, saudara sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan ini untuk bagian berikutnya. Bagian yang ini akan diisi setelah lampiran selesai diisi. Mengapa demikian? Karena ada beberapa data yang memang diambil dari lampiran. Oleh karena itu, untuk halaman depan ini hanya diisi bagian atas ini, tahunnya, kemudian data wajib pajaknya. Seperti ini. Adapun untuk nilai rupiahnya, pada bagian yang di bawah ini akan diisi setelah lampiran 1 dan lampiran 2 selesai diisi. Oleh karena itu, kita akan masuk di lampiran pertama. Untuk lampiran pertama, jangan lupa di sini diisi tahunnya, sebagaimana di halaman utama, yaitu tahun pajaknya tahun 2020, sesuai dengan kasus yang sedang kita bahas. Kemudian di sini NPWP suaminya yang juga dipakai oleh istrinya. Selanjutnya, untuk bagian yang ini adalah nama wajib pajak, yang dalam hal ini adalah kepala keluarga, yaitu Tuan Sulaiman Ibrahim. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik, kita sudah masuk pada inti pembahasan kita untuk SPT tahunan 1770S. Bunga tidak ada keterangan, maka ini dikosongkan. Ini penghasilan yang diperoleh. Perhatikan ini teksnya, saya berikan warna kuning. Penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Maka bunga tidak ada keterangan dalam soal bahwa Tuan Sulaiman Ibrahim ini menerima bunga dari uang yang disimpan di bank, karena pada soal dikatakan uang Tuan Sulaiman Ibrahim betul disimpan di bank tetapi dengan sistem wadiah. Jika dalam sistem wadiah maka tidak ada bunga. Hanya sekedar menitipkan uangnya saja di bank. Kemudian royalti juga tidak ada dan tidak ada data terkait dengan royalti. Anda tidak dapat mengisi sendiri di sini. Harus berdasarkan soal yang telah disiapkan. Pendapatan sewa tidak ada. Tuan
Sulaiman Ibrahim tidak punya rumah kontrakan yang disewakan ke orang sehingga masuk pemasukannya. Kemudian penghargaan dan hadiah juga tidak ada disiapkan dalam soal. Namun jika soal nantinya ada muncul seperti itu, maka Anda input di sini. Selanjutnya, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, maka ini ada datanya, yaitu sebesar Rp13.816.000. Saya harap saudara sekalian masih mengingat pembahasan kita pada video sebelumnya bahwa Tuan Sulaiman Ibrahim ini memperoleh keuntungan dari hasil penjualan emas batangan. Ingat ya, keuntungan yaitu sebesar Rp13.816.000. Ini bukan harga jual, tetapi keuntungannya. Keuntungan diperoleh dari harga jual dikurang harga beli. Maka itulah nilai keuntungannya jika positif. Selanjutnya, saudara sekalian, penghasilan lainnya di sini juga dikosongkan karena tidak ada data dalam soal. Berikutnya, ini JBA ini kepanjangannya jumlah bagian A, yaitu Rp13.816.000. Selanjutnya, saudara sekalian, untuk bantuan hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan, klaim asuransi kesehatan, beasiswa, penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak, dan jumlahnya semua ini dikosongkan. Mengapa demikian? Karena tidak ada keterangan dalam soal. Dikosongkan dalam artian bukan dibiarkan saja seperti ini. Dikosongkan ini tetap ada tanda seperti ini, tanda minus atau tanda nol, bahwa telah dicek dan betul tidak ada keterangan yang terkait dengan unsur-unsur yang perlu diisi di sini. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya, saudara sekalian, setelah dipastikan bahwa tidak ada nilai yang bagian B ini, maka dilanjutkan ke bagian C. Untuk bagian C ini diisi sesuai dengan keterangan yang telah disiapkan dalam soal. Saya jelaskan dulu bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Berhubung Tuan Sulaiman Ibrahim bekerja di PT Manjada Wajada dan perusahaan ini telah memotong penghasilan Tuan Sulaiman Ibrahim sebesar Rp272.550. Angka ini yang warna kuning diperoleh dari angka yang tercantum di formulir 1721A1 bagian yang ini. Perhatikan, ini angkanya sama. Inilah yang dipindahkan di sini. Oleh karena itu, untuk mengisi lampiran pertama bagian C ini, datanya bersumber dari formulir 1721A1 Tuan Sulaiman Ibrahim. Perhatikan lagi hal-hal lain yang terkait. Pertama di sini nama perusahaannya, yaitu PT Manjada Wajada. Selanjutnya untuk yang ini NPWP Badan atau NPWP PT Manjada Wajada yang dapat dilihat dari bagian pertama atau bagian atas formulir 1721A1. Angka inilah atau nomor inilah yang dipindahkan di lampiran pertama bagian C yang ini. Selanjutnya, bukti pemotongan. Perhatikan, yang dimaksud bukti pemotongan adalah yang ini. Satu halaman ini, inilah yang disebut dengan bukti pemotongan. Maka, yang diminta untuk diisi di sini adalah nomornya dan tanggalnya. Nomor formulir 1721A1, kemudian tanggal formulir ini dibuat atau tanggal pemotongannya.
Maka untuk mengetahui angka ini diisi apa di sini, kita harus merujuk ke formulir 1721A1. Angka inilah yang dipindahkan. Ini nomor. Maka nomor ini yang dipindahkan di lampiran 1 bagian C. Perhatikan ini angkanya. 1.1 strip 12 strip 18 strip 00009. Angka ini bersumber dari angka yang ada di sini. Seperti itu. Selanjutnya tanggalnya. Tanggalnya ini 31 Desember tahun 2020. Tanggal ini diperoleh dari tanggal diterbitkannya formulir 1721A1 yang dapat dilihat di bagian bawah di sini. Perhatikan tanggal inilah yang dipindahkan di sini. Selanjutnya, jenis pajak PPh pasal 21 adalah di sini diisi PPh pasal 21 sesuai dengan keterangan yang ada di sini. PPh pasal 21. Begitu cara pengisiannya untuk bagian C. Selanjutnya, saudara sekalian, jika Tuan Sulaiman Ibrahim ini bekerja lebih dari satu perusahaan dan perusahaan-perusahaan tempat bekerja Tuan Sulaiman Ibrahim menerbitkan formulir 1721A1, maka di sini diisi lagi. Diisi lagi di bawahnya ini nama perusahaannya tempat Tuan Sulaiman Ibrahim jika bekerja lebih dari satu perusahaan. Berhubung pada contoh soal yang kita bahas ini, Tuan Sulaiman Ibrahim hanya bekerja di satu perusahaan, maka di sini hanya diisi satu. Jika nanti pada contoh soal, ternyata soal menyiapkan data bahwa Tuan Sulaiman Ibrahim bekerja lebih dari satu perusahaan, misalnya Tuan Sulaiman Ibrahim bekerja di 3 perusahaan, berarti akan ada 3 formulir 1721A1 atas nama Sulaiman Ibrahim, yang tentu nilainya berbeda-beda sesuai dengan penghasilan bruto yang diperoleh di tiap perusahaan tersebut. Berikutnya, saudara sekalian, kita masih di lampiran pertama. Perhatikan bagian yang ini diisi sesuai dengan keterangan yang disiapkan dalam soal. Yang ini dikosongkan karena tidak ada datanya di soal. Yang ini juga dikosongkan seperti ini. Dikosongkan maksudnya diisi strip. Jika dirumuskan maka ini namanya 0. Perhatikan ini bagian atas 0. Kemudian jumlahnya, maka jumlahnya adalah Rp272.550. Saudara sekalian, seperti inilah pengisian untuk lampiran pertama pada formulir 1770S. Selanjutnya, kita masuk di lampiran kedua. Setelah lampiran kedua ini diisi dengan baik dan benar, barulah kita akan masuk di halaman utama SPT tahunan 1770S. Cara pengisian di lampiran kedua ini diawali dengan tahun pajaknya. Pastikan tahun pajak yang Anda cantumkan di sini sama dengan di lampiran pertama dan sama dengan di halaman utama. Jangan sampai ada yang tidak terisi. Karena jika misalnya Anda lupa mengisi lampiran pertama tahun pajaknya atau Anda lupa mengisi tahun pajaknya di lampiran kedua, maka nilai yang Anda peroleh akan berkurang.